Ini kan vaksin ini gratis. Kalau vaksin ini gratis kan bahayanya bisa diambil, bisa ada fraud, yang tadinya gratis jadi dijual juga secara gelap di pasaran. Mengawali 2021, sejumlah kegiatan telah dilakukan KPK, baik pencegahan, penindakan, dan kelembagaan. Berikut rangkumannya dalam KPK 24 jam. Selasa 5 Januari 2021, KPK menggelar pengangkatan dan pengukuhan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Komisi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja. Kamis 7 Januari 2021, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar konferensi pers kinerja 2020. Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan Dewan Pengawas adalah entitas yang baru terbentuk selama 1 tahun. Sehingga pada tahun pertama ini, Tumpak dan 4 koleganya fokus menyiapkan sarana dan prasarana. Untuk tahun 2020, 571 izin yang diterbitkan oleh Dewan Pengawas. Dengan perincian bisa rekan-rekan wartawan melihat di situ. Triwulan 1, 2, 3, dan 4. Ini data per 31 Desember 2020. Nah, untuk satu perkara, Bapak Ibu, bisa terjadi beberapa izin penyitaan yang diterbitkan. Jadi tidak bisa kita melihat jumlah penyitaan ini dihubungkan dengan jumlah perkara, itu tidak bisa, karena dalam satu perkara bisa beberapa izin penyitaan yang diterbitkan. Juga dalam satu perkara bisa ada izin penggeledahan, bisa juga tidak ada izin penggeledahan. Jumat 8 Januari 2021, KPK bersama Kementerian Kesehatan dan Kementerian BUMN sepakat untuk mengawal program vaksinasi COVID-19 agar tidak terjadi korupsi. Hadir ke KPK untuk membicarakan mengenai pengadaan vaksin dan sedikit mengenai proses vaksinasinya. Sehingga kita bisa secara transparan bertukar pikiran dan meminta bantuan KPK untuk mengawasi. Rabu 13 Januari 2021, KPK mengkonfirmasi ada 14 tahanan yang dipindahkan ke Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet karena terbukti positif terinfeksi virus corona. Pemindahan tahanan KPK tersebut disertai pengamanan oleh 2 anggota BRIMOB dan 1 petugas medis dengan standar protokol kesehatan. KPK terus menjalankan protokol kesehatan dengan ketat selama pandemi. KPK berharap semua pemangku kepentingan yang berhubungan dengan rumah tahanan mematuhi protokol kesehatan. Rabu 20 Januari 2021, KPK menetapkan dan menahan 2 tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan citra satelit resolusi tinggi di Badan Informasi dan Geospasial yang bekerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN di tahun 2015. KPK meningkatkan perkara ini ke tingkat penyidikan sejak September 2020. Kedua tersangka tersebut adalah PRK, Kepala Badan Informasi Geospasial tahun 2014 sampai 2016, dan MUM, Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara pada Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional LAPAN tahun 2013 sampai 2015. Para tersangka ini diduga telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangannya, kesempatan atau juga sarana yang ada padanya karena jabatannya atau karena kedudukannya yang juga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kamis 21 Januari 2021, KPK bersama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membahas rencana kerjasama pengelolaan anggaran agar penggunaannya tepat sasaran. Pariwisata dan ekonomi kreatif adalah sektor yang ikut terdampak sejak Indonesia dilanda pandemi COVID-19. Tak sedikit pelaku industri ini yang terpuruk dan terpaksa gulung tikar karena tidak mampu bertahan di tengah kondisi saat ini. Oleh karena itu, melalui berbagai kementerian dan lembaga, pemerintah telah menganggarkan dana dan bantuan untuk memulihkan berbagai sektor ekonomi dan industri. Salah satunya adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Di hari yang sama, KPK menerima audiensi Jasindo untuk membahas program pencegahan korupsi pada sistem kerja baru yang diterapkan Jasindo. Dalam dialog yang berlangsung, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pentingnya mengembangkan whistleblower system agar mekanisme check and balance berjalan di perusahaan. Selasa 26 Januari 2021, KPK menerima penghargaan Hari Bakti Imigrasi ke-71 dari Kementerian Hukum dan HAM. Penghargaan ini diterima KPK atas dukungannya dalam penguatan fungsi pencegahan keimigrasian. Dalam acara ini, Ketua KPK Firly Bahuri menegaskan, sistem pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada pelayanan masyarakat dapat terselenggara jika reformasi birokrasi dilakukan. Melalui reformasi tersebut, harapan masyarakat akan adanya birokrasi yang bersih dan bebas dari korupsi sejatinya dapat terwujud. Kamis 28 Januari 2021, KPK bersama Komisi Aparatur Sipil Negara sepakat untuk berantas korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan menandatangani nota kesepahaman bersama. Demikian kegiatan pencegahan, penindakan, dan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi di bulan Januari dalam KPK 24 jam. Salam anti korupsi.